Ada banyak sekali tools untuk penjual Amazon di luar sana. Beberapa luar biasa dan beberapanya hanya oke. Dan jujur saja, sebagian besar dibuat untuk menyelesaikan satu masalah yang spesifik. Kamu mendaftar untuk satu untuk melacak kata kunci, yang lain untuk memantau ulasan, satu untuk pelacakan keuntungan. Dan tiba-tiba, kamu memiliki 5 tab terbuka dan tidak ada gambaran yang jelas tentang bagaimana sebenarnya kinerja bisnismu. Itulah celah yang ingin diisi oleh Sellerize. Jadi, dalam video hari ini, kita akan menguraikan bagaimana Sellerize dibandingkan dengan beberapa tools Amazon terbesar di luar sana, seperti Helium 10, Jungle Scout, Feedbackwiz, dan Sellerboard. Dan di mana masing-masing cocok tergantung pada kebutuhanmu. Ini bukan tentang meremehkan tools. Tiap penjual berada pada tahap yang berbeda. Jadi, entah kamu sedang meneliti produk pertamamu atau mengelola katalog lengkap, kamu akan tahu tools atau kombinasi mana yang paling masuk akal untukmu. Mari kita mulai. Mari kita mulai dengan gambaran besarnya. Sebagian besar tools Amazon bersifat satu dimensi. Seperti yang aku sebutkan, mereka menyelesaikan satu masalah spesifik. Mungkin itu riset kata kunci. Mungkin itu mengelola ulasanmu. Mungkin pula itu menghitung margin keuntungan. Dan mereka biasanya melakukan satu hal itu dengan sangat baik, tapi berjualan di Amazon tidak satu dimensi. Kesuksesan di FBA tergantung pada ini: memantau listingmu secara real time, mengelola reputasi melalui ulasan, mengawasi profitabilitas, mengawasi pembajak dan penghapusan listing, mengoptimalkan pengeluaran PPC, dan beradaptasi dengan cepat ketika terjadi masalah. Sebagian besar tools memberimu data, Sellerize memberimu kejelasan. Ini menghubungkan semua bagian bergerak dari bisnismu dan memberitahumu di mana harus fokus. Itulah yang membuatnya pintar. Oke, mari kita mulai dengan membahas Helium 10. Jika kamu belum familiar, Helium 10 adalah powerhouse dalam hal riset produk dan SEO. Jika kamu berada di tahap awal, seperti mencari produk dengan permintaan tinggi dan persaingan rendah, tools di Blackbox, Cerebro, dan Magnet adalah favorit industri. Tapi, begitu kamu meluncurkan produk, Helium 10 bisa terasa agak membengkak. Kamu kemungkinan besar perlu menggunakan tools lain untuk menangani ulasan, pelacakan keuntungan, dan peringatan listing. Jika kamu sedang mengembangkan bisnis, disinilah Sellerize mulai bersinar karena mengisi celah operasional pasca peluncuran tersebut. Tapi, aku sangat merekomendasikan penggunaan Helium 10 untuk penemuan produk dan strategi kata kunci. Tetapi, jika kita membandingkannya dengan Sellerize, kamu akan menggunakan Sellerize setelah kamu aktif dan membutuhkan lebih banyak dukungan untuk mengelola apa yang sudah laku. Selanjutnya adalah Jungle Scout. Jadi, Jungle Scout dikenal dengan antarmukanya yang bersih dan pengaturan yang ramah bagi pemula. Ini bagus jika kamu meluncurkan produk pertamamu dan menginginkan pelacakan dan riset produk dasar, tetapi tidak terlalu mendalam dalam manajemen ulasan, peringatan listing, atau analisis keuntungan real time. Ini lebih seperti landasan peluncuran. Tapi, aku masih sangat merekomendasikan penggunaan Jungle Scout jika kamu baru memulai dan membutuhkan kesederhanaan. Jika kita akan membandingkannya dengan Sellerize, aku akan mengatakan Sellerize sedikit lebih canggih, dan ini adalah saat kamu ingin mengoptimalkan dan mengembangkan katalogmu. Jadi sekarang, mari kita bahas Feedbackwiz. Jadi, Feedbackwiz sangat fokus pada permintaan ulasan dan otomatisasi email, yang sangat penting jika kamu mencoba meningkatkan peringkat atau mempertahankan reputasi penjual yang baik. Kekurangannya adalah tidak adanya dashboard terpadu untuk menghubungkan ulasan dengan hal-hal seperti pengembalian dana, penurunan keuntungan, atau lonjakan PPC. Sellerize di sisi lain memungkinkan kamu tidak hanya mengirim permintaan ulasan yang lebih cerdas, tapi juga memungkinkan kamu menganalisis kata kunci keluhan umum, melacak tren pengembalian dana, dan bahkan mengotomatisasikan respon terhadap ulasan bintang rendah. Tetapi, di sisi lain, aku masih akan menggunakan Feedbackwiz jika ulasan adalah fokus nomor satumu dan semua hal lain berjalan dengan baik. Tetapi, jika kamu ingin ulasan terhubung dengan kinerja keseluruhan dan perlindungan merekmu, saat itulah aku akan menggunakan Sellerize. Selanjutnya adalah Sellerboard. Jadi, Sellerboard adalah pilihan banyak penjual yang menginginkan dashboard keuntungan yang sederhana dan bersih. Ini memberimu visibilitas cepat ke pendapatan, margin, dan pengeluaran iklan. Tapi, jika ada perubahan, seperti lonjakan pengembalian dana, penurunan peringkat, atau penghapusan listing, Sellerboard tidak akan benar-benar memberitahumu alasannya. Sellerize menghubungkan titik-titik antara keuntungan, listing, ulasan, inventaris, dan PPC, sehingga kamu benar-benar dapat mengetahui apa yang menyebabkan penurunan dan di mana akan memperbaikinya. Tapi sekali lagi, Sellerboard memiliki kegunaannya jika kamu menginginkan tampilan keuntungan yang sederhana dan lebih ringan, maka aku akan sangat merekomendasikannya. Tetapi, jika kamu mencari tampilan sebab akibat yang lebih mendalam dari seluruh operasimu, disitulah Sellerize hadir. Inilah pertanyaan besarnya. Apa yang membuat Sellerize lebih pintar dari yang lain? Mari kita bahas. Seperti yang aku katakan, tools lain itu tidak buruk. Sellerize benar-benar mengungguli semua orang, karena semuanya ada di satu tempat. Jadi pertama-tama, ini menghubungkan bisnismu. Tidak perlu lagi login ke 4 platform untuk mengetahui apa yang terjadi semalam.
semalam. Kamu mendapatkan satu dashboard, peringatan langsung, dan semuanya terhubung. Kedua, ini memberitahumu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kamu tidak dibiarkan menafsirkan grafik yang samar-samar, kamu diberikan peringatan dan poin tindakan seperti listing ini dihapus, atau produk ini mengalami penurunan ulasan, ataupun kata kunci ini turun peringkat, atau kamu membutuhkan 87 ulasan bintang 5 lagi untuk meningkatkan rata-ratamu. Begitu banyak detail di dalamnya, dan ini membantumu membuat keputusan berdasarkan data. Selanjutnya adalah ini melindungi merekmu. Sellerize menangkap pembajakan, perubahan gambar judul, penghapus merek, dan batch buruk lebih awal. Itu saja sudah dapat menyelamatkan listingmu. Ini juga terus berkembang. Mereka telah menambahkan tools baru untuk biaya inventaris rendah yang baru, pelacakan penggantian dana proaktif, dan visibilitas margin PPC real time. Mereka mengirimkan pembaruan yang bahkan belum dipertimbangkan oleh sebagian besar tools lama. Terakhir, ini dibuat oleh penjual sungguhan. Kamu bisa tahu bahwa ini tidak dirancang oleh tim developer yang menebak-nebak apa yang dibutuhkan oleh penjual. Ini dibangun dengan kasus penggunaan praktis. Tools yang benar-benar akan kamu gunakan tiap hari, bukan hanya sekali dalam satu kuartal. Jadi, seperti yang mungkin bisa kamu tebak, aku jelas penggemar berat Sellerize. Jadi, mari kita bahas beberapa opsi harga dan paket. Dan kemudian, aku akan memberimu gambaran singkat tentang tampilan dashboard. Jika kamu ingin mendaftar untuk uji coba gratis selama 7 hari, gunakan link eksklusif kami di deskripsi di bawah. Setelah kamu mengklik itu, kita akan mulai dengan uji coba gratis. Tapi, aku ingin dengan cepat menunjukkan opsi paket yang berbeda, karena mereka benar-benar memiliki paket untuk semua orang. Jadi, mereka memiliki banyak opsi di sini, tergantung pada di mana kamu berada dalam bisnismu. Jadi yang pertama, mereka memiliki paket pemula yang harganya $19 atau setara dengan Rp300.000 per bulan. Dan ini untuk satu akun penjual terpadu hingga 1.000 pesanan per bulan. Kamu memiliki banyak fitur yang berbeda di sini. Jadi kamu memiliki analitik keuangan dashboard pro, pelacak kata kunci, manajemen ulasan, peringatan cerdas, dan banyak lagi. Paket berkembang adalah $39 atau sekitar Rp600.000 per bulan. Kamu mendapatkan semua yang ada di paket pemula. Dan sekali lagi, ini adalah 2 akun penjual terpadu hingga 5.000 pesanan per bulan. Jadi, hal keren tentang ini adalah seiring pertumbuhan bisnismu, ini akan tumbuh bersamamu. Jadi sekali lagi, kamu dapat memulai hanya dengan satu akun penjual dan 1.000 pesanan per bulan. Dan kemudian, saat kamu membutuhkan 2 akun terpadu, dan kemudian 5 akun terpadu dan 50.000 pesanan per bulan, kamu kemudian dapat meningkatkan paket. Jadi, paket lanjutan adalah $99 atau sekitar 1,5 juta rupiah per bulan, dan kamu mendapatkan 5 akun penjual dan 50.000 pesanan per bulan. Kamu mendapatkan semua tools yang sama dengan paket berkembang, tapi kamu mendapatkan beberapa tambahan plus 2 kolaborator. Kemudian ada paket penjual pro, yaitu $299 atau sekitar 4,5 juta rupiah per bulan. Kamu mendapatkan 10 penjual terpadu dan 150.000 pesanan per bulan. Sekali lagi, semua yang ada di paket lanjutan, tetapi kamu mendapatkan onboarding pribadi dan lebih banyak kolaborator. Selanjutnya adalah paket penjual teratas, yaitu $599 atau sekitar 9 juta rupiah per bulan. Kamu mendapatkan semua tools, kamu mendapatkan 12 kolaborator, dan kamu mendapatkan akses awal ke fitur-fitur baru, dan lain-lain. Dan kemudian mereka memiliki paket agensi, yang mana kamu perlu hubungi dukungan, dan mereka akan memberimu informasi lebih lanjut tentang itu. Tetapi, kamu dapat mencoba paket manapun sebagai uji coba gratis selama 7 hari. Jadi, mari kita klik paket lanjutan. Kemudian, kamu ingin mengetik nama, alamat email, kata sandi, dan kemudian kamu akan mendaftar menambahkan nomor teleponmu untuk verifikasi. Dan kemudian, kamu hanya perlu menghubungkan akun Amazonmu. Jadi, setelah kamu masuk, beginilah tampilannya. Semua ini adalah data contoh. Aku tidak akan membahas setiap detail kecil, aku hanya ingin memberimu garis besar tampilan UI dan cara menggunakannya. Jadi, pertama-tama kita punya keuangan. Kamu tahu, kamu punya penjualan, biaya iklan, laba bersih, pengembalian dana, dan kamu dapat menyesuaikan semua ini periode manapun yang kamu ingin lihat. Kamu juga punya dashboard PPC, jadi kamu dapat melihat produk bersponsor, merek, tampilan, dan banyak lagi. Dan sekali lagi, kamu dapat menampilkan info harian, kamu dapat mengelompokkan berdasarkan hari, kamu dapat mengekspor ini jika perlu. Kamu dapat mencari berdasarkan produk, kamu juga dapat mengubahnya menjadi hari ini, kemarin, rentang khusus, 30 hari terakhir. Jadi sekali lagi, ini sangat-sangat dapat disesuaikan. Kemudian kamu punya peringatan cerdas yang sangat-sangat keren. Jadi ini akan benar-benar memperingatkanmu ketika kamu tahu, misalnya, sesuatu kehabisan stok atau mungkin inventaris rendah pada suatu produk. Atau kamu mendapat mungkin ulasan yang tidak terlalu bagus. Dan ini hanya memberimu semua informasi ini sehingga kamu tahu persis apa yang harus dilakukan. Kamu dapat membuat keputusan berdasarkan data untuk mengambil tindakan. Oke, selanjutnya adalah bagian ulasan. Dan ini adalah seluruh dashboard
dashboard dan kamu dapat melihat semua ulasan terbaru. Kamu dapat mengekspor lagi, kamu dapat melihat detail-detailnya, kamu juga dapat melihat peringkatnya, kamu dapat mencari produknya, kamu benar-benar dapat mengetahui semua detail di dashboard serta permintaan ulasan. Yang mana kamu dapat meminta ulasan dan kamu dapat menyesuaikan ini sepenuhnya. Jadi, kapan kamu ingin mengirim formulir permintaan, kapan kamu ingin menundanya, dan semua hal seperti itu. Jadi sekali lagi, begitu banyak informasi. Kemudian, kamu punya pelacak kata kunci, memproses kata kunci, memburu kata kunci di sini. Kamu juga punya dashboard penggantian dana, inventaris hilang dan rusak, dan sekali lagi, semua ini dapat disesuaikan. Jadi kamu dapat mengubahnya per periode. Kamu dapat melihat beberapa banyak kasus yang tertunda, dan lain-lain. Kamu juga memiliki semua inventarismu di sini. Kamu dapat melihat stok tersedia, total stok, unit rata-rata harian, dan sekali lagi, menyesuaikan semua ini. Kamu juga punya dokumen pengiriman dan pemeriksa produk dewasa. Jadi sekali lagi, ini sangat komprehensif. Dan bagian terbaiknya adalah semuanya ada di satu tempat, yang jujur saja tak ternilai harganya, dan memiliki satu pusat kendali yang sangat penting. Ini membuat otakmu tetap terorganisir. Dan sekali lagi, jika kamu ingin mencobanya, gunakan link kami di bawah untuk mendapatkan uji coba gratis selama 7 hari. Oke, jadi sekarang kamu mengerti bagaimana ini dibandingkan dengan tools lain. Mari kita bahas beberapa pro dan kontra Sellerize. Dimulai dari pro. Pertama-tama, dashboard terpadu yang mengikat keuntungan, ulasan, PPC, kinerja listing benar-benar tak tertandingi. Otomatisasi permintaan ulasan cerdas dan alur kerja respon ulasan bintang rendah juga merupakan pro besar. Peringatan real time sehingga kamu benar-benar dapat membuat keputusan berdasarkan data juga sangat besar. Tools untuk mengelola penggantian dana, kamu tahu juga fakta bahwa ini dirancang oleh penjual sungguhan. Jadi semuanya terasa bertujuan. Tapi sekarang beberapa kontra. Tidak ada tools riset produk bawaan. Jadi kamu masih harus membutuhkan Helium 10 atau Jungle Scout untuk itu. Juga ini mungkin terasa terlalu berlebihan untuk pemula. Atau jika kamu baru memulai. Juga ada beberapa fitur canggih yang mungkin memiliki kurva pembelajaran yang lebih tinggi untuk benar-benar digunakan. Juga, jika kamu memiliki jumlah pesanan yang tinggi per bulan, tetapi kamu hanya menggunakan beberapa fitur, ini mungkin tidak selalu masuk akal untukmu. Oke, jadi siapa yang harus menggunakan Sellerize? Apakah ini untukmu? Jika kamu meluncurkan produk pertamamu, Sellerize mungkin terasa sedikit berlebihan. Tapi jika kamu sudah berjualan dan kamu peduli dengan ulasan, listing, peringatan, profitabilitas, dan pertumbuhan jangka panjang, ini jelas tools untuk kamu. Ini sangat berharga jika kamu menjual lebih dari 3 produk. Kamu mendapat beberapa ulasan buruk atau listingmu dihapus. Ataupun mungkin kamu pernah berkata, mengapa keuntunganku sangat rendah? Atau kamu hanya ingin berhenti menambal tumpukan teknologi kamu. Menjalankan bisnis Amazon seharusnya tidak terasa seperti mengejar data di berbagai tab dan spreadsheet. Jika kamu siap untuk tampilan kerja FBA yang lebih terhubung dan real time, Sellerize pasti layak untuk dijelajahi dan kamu bisa mendapatkan uji coba gratis selama 7 hari. Itulah akhir dari video ini. Jika video ini bermanfaat bagimu, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan tinggalkan komentar atau pertanyaan di bawah. Kami akan sangat senang mendengar dari kamu. Channel ini didedikasikan untuk membantumu membangun, mengembangkan, dan meningkatkan bisnis e-commerce yang menguntungkan. Terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.